Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Merjosari 5, Kota Malang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil praktik coaching saya bersama rekan saya yaitu Pak Fakih dan Bu Emil. Berikut hasil video coaching kita kali ini. Pada praktik coaching yang pertama, saya sebagai supervisor, kemudian Pak Fakih sebagai coach dan Bu Emil sebagai coach. Berikut hasil videonya. Pagi Bu Aya. Pagi Bu Emil. Iya. Wah, cerah sekali nih wajahnya. Kemarin saya telepon Bu Aya loh, udah dibuka ya? Sudah Bu Emil. Nah, ini juga penasaran ya. Bu Emil mau ngobrol apa nih? Rencananya hari ini saya mau melakukan praktek coaching Bu Aya. Oh gitu. Praktek coachingnya sama siapa Bu Emil? Nanti saya akan sama Pak Fakih, saya sebagai coach dan Pak Fakih sebagai coachee. Oh seperti Iya. itu. Oh jadi di sini saya sebagai supervisor ya. Nah karena di sini saya sebagai supervisor, saya mau bertanya nih sama Bu Emil. Dalam tahap coaching nanti ini apa sih kompetensi apa sih yang ingin Bu Emil kembangkan? Di sini kan ada 3 tahap ya Bu Emil ya. Ada present, hadir sepenuhnya, menjadi pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira dari 3 ini mana yang ingin Bu Emil kembangkan? Kayaknya saya ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot deh. Pertanyaan berbobot ya Bu Emil iya. ya. Kenapa kok Bu Emil ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot? Karena kadang saya itu sulit merangkai kata-kata untuk membuat pertanyaan. Harapan saya kan ketika saya melakukan coaching bersama coach saya bisa membuat pertanyaan berbobot yang bisa mengeluarkan ide-ide dari coach saya. Nah itu kadang saya kesulitannya di situ, makanya saya ingin mengembangkan itu. Oh baik Bu Emil. Nah selama ini kira-kira kalau di rentang nilai Bu Emil ya, dalam 1 sampai 10 nilai kira-kira Bu Emil ada di tingkat nilai berapa ya? Mungkin di 5 lah di pertanyaan berbobot ini. Bu Emil bisa memberi angka 5 itu kenapa? Ya itu tadi, karena saya itu sulit, masih belum luwes gitu. Masih kadang berpikir dulu nanti apa yang saya tanyakan, nggak bisa langsung natural, saya bisa langsung menemukan ide untuk membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya supaya dia bisa terstimulus lah ide-idenya gitu Bu Hayat. Jadi saya merasa saya masih di level 5. Iya Bu Emil. Nah setelah ini kan kegiatan coaching ya bersama coachingnya. Saya berharap dari hasil coaching nanti ini Bu Emil bisa meningkatkan kompetensinya dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dan saya juga berharap nanti dari angka 5 ini bisa jadi angka 10 ya Bu Emil ya. Amin, mudah-mudahan. Iya Bu Emil, tetap semangat ya setelah ini ya. Semangat, selalu semangat. Kapan ini mau melakukan coaching? Insya Allah saya sudah janjian nih sama coach saya 2 jam lagi beliau tiba di sini. Bu Hayat ikut ya nanti saat saya praktik coaching bersama coach saya. Oh gitu ya Bu Emil ya. Siap-siap ya Bu. Oke, kalau begitu Bu Emil saya tunggu nanti waktu kegiatan coaching ya. Oke. Terima kasih Bu Emil ya. Sama-sama, Semangat Bu Bu Hayat. Emil. Semangat. Selamat sore, assalamualaikum Bu Emi. Oh iya, waalaikumsalam Pak Fakih. Aduh, gimana kabarnya ini? Baik, mohon maaf ya, lama menunggu. Nggak apa-apa, ini Tadi. kita sudah janjian tadi, alhamdulillah Pak Fakih bisa tepat waktu nih datangnya. Alhamdulillah, saya kira terlambat Iya. tapi saya macet Bu. Iya, mohon maaf Oke. di sesi kali ini ada Ibu Hayat yang Oh iya, mendampingi iya. saya, enggak apa-apa ya? Oke, Beliau oke. selaku supervisor. Bu Aya. Iya. Selamat sore, salam kenal. Iya. Oke. Pak Fakih kemarin sempat WA saya, katanya ada Iya, Bu. sedikit unek-unek yang mau disampaikan. Betul, betul. Iya. Sebelumnya gimana kabarnya nih, perasaannya sekarang? Seperti apa? Lagi tidak baik-baik saja. Kenapa kok tidak baik-baik saja? Karena keresahan saya ini sangat besar dan untuk kepentingan umat dan halayak gitu. Oh begitu Pak. Ya. Nggih, Dan nggih. berhubungan dengan saya sebagai seorang pendidik. Iya. Oke. Ini siap jadi pendengar ini nanti saya. Iya. Kalau kesehatannya bagaimana? Tentu sehat dong ya. Iya lumayan.
Ya. Makanya sini cari kesehatan. Iya. Lebih sehat. Baik. Iya, iya, Pak iya. Fakih monggo Iya, Bu. bisa disampaikan kira-kira yang menjadi unek-unek itu apa? Saya ingin menyampaikan topiknya tentang pendidik. Kalau saya kan misalnya guru agama gini ya, saya juga ingin mengutarakan keresahan tentang menjadi guru agama dalam memberikan pengajaran terhadap siswa di era milenial sekarang, Iya. di era modern sekarang. Tentunya kan yang berbeda. Substansinya sama, isinya sama, tapi kan mungkin kita membungkusnya berbeda. Iya. Kalau kita dengan menggunakan metode lama, tentu siswa sekarang pun sulit menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Pendidikan kita kan peringkatnya masih ya nggak naik terlalu signifikan untuk menjadi yang peringkat ke-10 lah. Masih jauh dan kita tertinggal. Benar-benar. Data UNESCO sejak tahun kalau nggak salah 2005 atau 2006 ya saya baca dulu, itu masih dari 172 negara, bayangkan waktu itu ya. Terus sekarang saya nggak tahu ini berapa ini. Tapi yang jelas kita masih ketinggalan jauh. Nah inilah yang menjadi unek-unek saya. Kenapa saya ingin mengutarakan itu? Karena saya sudah lama menjadi guru, pendidik, dan merasakan perubahan pendidikan di Indonesia ini belum betul-betul sesuai dengan tujuannya. Bahkan menurut saya tujuannya masih belum jelas, maksudnya belum yang matang gitu. Nah itu yang ingin saya utarakan di topik kali ini. Baik Pak, kalau yang sebenarnya Pak Fakih ingin capai itu apa di percakapan ini? Ingin mencapai apa dengan keresahan panjenengan ini? Pertama, saya ingin memberikan pandangan tentang sebagai guru agama ya. Iya. Guru agama itu ada 3 jenis, setahu saya ini ya. Yang pertama itu ada yang ngajar di pesantren, yang kedua ada yang ngajar di madrasah. Iya. Nah, dua-duanya di naungannya Depak langsung, milik sekolahnya Depak ya. Artinya di bawah naungannya Depak langsung. Kalau kayak madrasah itu langsung dari bawahnya Depak. Yang ketiga ada namanya PAI, guru agama yang ditempatkan di dinas pendidikan. Kayak seperti SD, SMP, Iya, SMA, SMK gitu ya Pak ya? betul. Iya. Jadi guru agama itu punya 2 induk sebenarnya, punya 2 naungan. Yang pertama di bawah naungannya dinas pendidikan, yang kedua itu di bawah Kementerian Agama. Baik. Tapi kita ini diangkat oleh dinas pendidikan. Itu namanya guru PAI namanya. Iya. Jadi kalau guru madrasah beda lagi. Nah itu guru PAI itu ketika orang madrasah itu misalnya ngajar di umum gitu misalnya, di tingkat SMA SMK yang saya rasakan ya. Kalau SD sama SMP mungkin tingkat levelnya berbeda, kesulitannya berbeda. Tapi di SMA SMK kita harus pintar pandai-pandai membungkus pembelajaran agama itu agar mudah diterima dengan anak-anak. Contohnya seperti metodenya Habib Ja'far sekarang. Iya. Dia lebih mengikuti apa yang menjadi keresahan milenial. Nah itu yang saya harapkan. Kalau yang saya lihat gitu di beberapa ya, nggak semua ada yang bagus tuh banyak gitu. Saya tidak meragukan kapasitas ilmunya, tapi metodenya gitu. Iya, benar. Membungkusnya gitu ya. Iya. Paham yang saya maksud ya? Paham. Baik. Jadi hari ini sebenarnya Pak Fakih itu merasa resah menjadi guru agama karena pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini belum sesuai dengan tujuan, bahkan tujuannya aja belum jelas begitu ya Pak Fakih ya. Iya. Dan yang ingin dicapai Pak Fakih adalah bagaimana bisa menciptakan pendidikan di era milenial ini dengan mengikuti kodrat zamannya, begitukah Pak Fakih? Iya betul, seperti Iya. Ki Hajar Dewantara itu ya. Jadi inginnya saya itu ketercapaiannya bagaimana implementasinya Ki Hajar Dewantara itu benar-benar bisa dilakukan, yaitu kodrat zaman. Oke. Kodrat zamannya sekarang udah berbeda, makanya guru agama pun harus inovatif dan kreatif. Nggak bisa kita modelnya ngaji ala pesantren diterapkan di anak yang sekolah SMK, ngaji pakai kitab kuning di satu-satu gitu. Ketercapaiannya tidak bisa gitu, kecuali kita mau merubah kurikulumnya. Nah, sekarang ini menurut saya ini adalah kurikulum merdeka ini penting untuk menjadi batu loncatan kita agar bisa inovasi dan kreativitasnya kita bangun. Jadi pesantren itu diekstrak menjadi madrasah, materinya madrasah. Jadi madrasah itu ada fikih, bahasa Arab, tarikh itu disendirikan. Dari madrasah itu diekstrak menjadi PAI. PAI itu satu semester itu isinya 6 kompetensi yang ada di madrasah. Oh gitu ya Pak Ada sejarah, fikih,
bahasa Quran hadis itu sama Iya. apa namanya ya fikih sejarah Quran hadis dan tarikh. Nah, ini Pak Fakih apakah punya ide atau terobosan atau inovasi nih dari keresahan yang sebenarnya ini dirasakan oleh semua mungkin ya, nggak hanya yang di sini aja, nggak hanya yang di Malang saja gitu. Mungkin Pak Fakih ada ide gitu untuk mungkin perancangan kegiatannya atau apa gitu Pak untuk solusi dari permasalahan ini. Ya, yang pertama keresahan saya berhubungan dengan solusi itu tadi. Yang pertama itu sistem di kita di pendidikan Indonesia ini progresnya di akhir-akhir ini sejak Pak Nuh kemudian di Pak Makarim ini menurut saya itu bagus. Iya. Progresnya bagus ya, tapi belum maksimal. Iya. Ya, saya ingin mengawal itu gitu dan merubahnya menjadi dengan adanya kurikulum merdeka ini kita bisa mengadopsi berbagai kurikulum yang metodenya ada di barat. Saya lebih cenderung ke idenya ke substansial esensial dan kontekstual. Seperti apa itu Pak? Ya, Tentunya. substansial itu isinya, substansi memang to the point itu. Oh, begitu. Misalnya kita mau ngajar fikih, fikihnya tentang apa? Tentang sholat, ya udah fokus di sholat. Sholat apa? Sholat jenazah, ya sudah jelas itu. Kemudian sholat jenazah itu kalau dijadikan proyek kebermanfaatan jadi apa? Apa hanya kita melakukannya di kelas? Enggak juga. Itu harus jadi kebermanfaatan untuk masyarakat. Bagaimana kalau anak-anak itu diajari lebih akselerasi? Nah, akselerasi disitulah ketinggalannya kita. Pendidikan kita itu sistemnya itu ketinggalan banget gitu. Dari mana? Anak-anak itu biasanya pembelajarannya menurut saya itu jauh berbeda dengan orang-orang di luar negeri. Secara metode loh ya, secara metode. Kalau secara kultur itu sudah bagus Indonesia. Tapi metodenya ini menurut saya yang harus dirubah. Salah satunya cara merubahnya akselerasi. Gitu ya Pak? Iya, misalnya ya anak SMP atau anak SMA metodenya sudah bikin skripsi dan kayak aksi nyata, PPL, sudah ada PPL-nya. SMA, SMK lah minimal harus ada PPL-nya yang merupakan aksi nyata seperti di kampus. Oh, keren-keren. Kalau SMK itu kan arahnya PPL-nya ke kerja. Iya. Ini yang belum dilakukan tuh aksi nyata ke bentuknya sosial dan membangun lapangan pekerjaan baru. Iya, bagus sekali Pak idenya menurut saya. Dan itu kalau bisa benar-benar terlaksana, itu bisa jadi contoh untuk sekolah lain Pak. Keren banget itu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Saya jadi greget juga ini. Jadi menginspirasi juga buat nggak hanya PAI saja, tapi bisa diterapkan ke mata lain sepertinya ya Pak ya. Karena PAI kan hanya metodenya yang dirubah, substansinya kan sama. Mata lain bisa melakukan itu gitu. Kalau dari ukuran keberhasilan panjenengan kan kayak sudah punya rancangan tadi untuk pengembangan program selanjutnya. Kira-kira dari 1 sampai 10 itu keberhasilannya di tingkat mana Pak? 10. Asal yakin ya Pak ya 10 yakin, ya? asal memenuhi 3 syarat. Wah, modal yang cukup Pak untuk mulai untuk melaksanakan program. Nah, kira-kira Pak Fakih nanti dengan program yang panjenengan rancang, apa saja yang perlu disiapkan mungkin? Mungkin bisa diceritakan ke saya. Ya, ini tolong didengerin Pak Menteri. Pak Makarim, ini saya guru udah ngajar 15 tahun ya. Dan saya juga aktivis pendidikan dan organisasi selama 8 tahun. Ya, dan saya juga ketua di berbagai organisasi. Nah, pertama yang harus disiapkan itu adalah ide pemikiran yang matang. Iya. Idenya yang bagus. Oke. Yang kedua, pelaksanaan teknisnya yang harus bagus dan spesifik. Iya. Apa ada banyak ide tapi nggak bisa mengimplementasikannya. Baik. Karena banyak orang-orang di situ yang dipilih tidak pada tempatnya. Not right man in right place. Harusnya orang itu ditempatkan pada tempatnya. Karena itu nggak pada tempatnya, akhirnya bingung. Contoh nih ya, tak kasih contoh ini dulu. Kalau meminjam istilahnya Pak Mahmud itu good in idea but bad implementation gitu. Bagus dalam pemikirannya tapi implementasinya itu jelek banget gitu. Nah, contohnya gini, ada orang ngasih pelatihan tuh dari Kementerian Pusat, dipanggil tuh orang itu sebagai misalnya fasilitator lah dari provinsi ke pusat. Di sana dia diajarkan tentang Kurtila sama kurikulum merdeka terbaru misalnya. Dia tangkap itu, kalau dia itu menangkapnya bagus gitu, dia akan nyampainya bagus gitu. Tapi belum tentu juga. Kadang ada yang nangkapnya bagus, cara nyampaikannya nggak bagus.
Oke. Ada orang yang cara menyampaikannya bagus tapi cara nangkepnya nggak bagus. Nah, dua-duanya harus dibutuhkan. Nangkepnya bagus, Harus caranya seimbang, ya, harus Pak, seimbang. Yang menyampaikannya bagus. Ketika yang menyampaikan ini nggak bagus, nggak paham, di bawah pelatihan yang dari provinsi Jawa Timur, misalnya ngundang 500 orang di berbagai daerah, kota kabupaten sebagai perwakilan diseminasi dari kota kabupatennya, dilatih orang ini karena dia tadi nangkapnya nggak bagus atau nangkapnya bagus, cara menyampaikannya nggak bagus, akhirnya yang di bawah itu nggak bagus. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi aja, orang-orang bingung, banyak pembiasan Iya. karena mereka tidak pernah memegang kata kunci dan tujuan dari bahasa diferensiasi itu. Nah, itu harus dipersiapkan. Yang kedua itu harus ini Pak Makarim lagi nih. Jangan ini Pak Jokowi pernah marah kan sama menterinya. Marahnya begini. Jangan hanya laporannya bagus, tapi buktinya di lapangan nggak ada. Atau bukti di lapangannya jelek. Ini sudah terpenuhi jelek. Itu memang banyak ya gitu tuh. Laporannya ke menteri bagus, tapi ulasannya enggak. Jadi pilih yang bagus ini. Saya siap membantu pendidikan Indonesia. Hubungi saya. Romo. Oke, baik Pak. Untuk Itu aja Bu. iya. Saya kira itu yang disiapkan. Pertama ide yang Pemikiran bagus. tadi ya. Kemudian implementasinya harus spesifik diawasi dengan orang yang memilih orang yang tepat. Dan Oke. yang ketiga itu adakan studi banding dan evaluasi. Iya. Studi bandingnya ke negara-negara yang sudah jelas. Nanti itu diambil bukunya, namanya praktik baik. Praktik baik itu adalah sebuah buku yang sudah dilaksanakan dan hasilnya bagus di bidang itu. Kalau kita belum menemukan, mari kita adu. Semua guru suruh bikin buku praktik baik, lalu diujikan di setiap mapel. Mapel ini tingkatannya ini, karena setiap tingkatan itu harus beda. Itu harus ngerti loh ya. Jangan kira matematikanya SMK dengan anak SD dan SMP sama, enggak sama. Iya, Loh, Pak. kita itu arahnya tuh loh beda. Kalau SMK kita arahnya ke ikut jurusan, sama Iya. pengembangan, sama milihnya sendiri. Iya. Ini tak kasih contoh, matematikanya Bu Emil misalnya, dibutuhkan jurusan pemrograman, berarti yang diajarkan dulu algoritma. Jangan yang lain dulu, karena algoritma itu yang dipakai untuk pemrograman. Apakah cukup di situ? Tidak. Kalau itu udah selesai, anak-anak dikembangkan lagi untuk mengembangkan matematika di dunia nyata. Iya. Nah, yang Baik. ketiga baru tujuannya. Oke, Pak. Tujuannya baru apa gitu. Oke. Baik, untuk kembali lagi ke topik tadi ya Pak ya, Iya. ke topik GPAI tadi. Iya, iya, iya. Untuk hal-hal yang sudah ada di mungkin di SDM di wilayah atau di naungannya panjenengan yang bisa membantu keberhasilan dari rancangan program jenengan ini, apakah sudah ada Pak? Ada Bu, nomor Iya. satu itu dari Kementerian Agama. Kementerian Agama itu selalu memfasilitasi kami untuk membantu memberikan pelatihan-pelatihan. Iya. Dan beliaulah yang juga membayar tunjangan kami. Nah, Iya. motonya kan ikhlas beramal. Iya. Tentu juga yang kedua itu dari Kemendikbud. Oke. Ya, yang ketiga itu dari organisasi-organisasi Baik. komunitas pendidikan. Itu yang membantu. Yang empat yang terakhir itu networking, jaringan. Oke. Kalau dukungan yang panjenengan butuhkan di program yang jenengan rancang ini apa saja Pak kira-kira? Saya pertama butuh dukungan dari Menteri. Oke. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Menteri ya. Dukungan yang tentang tujuan pendidikan, arahnya kemana kita. Iya. Kan kita nggak jelas. Kalau di Jerman itu kalau ngambil jurusan ini, saya pernah sharing dengan teman saya Jerman 2 orang. Iya. Itu kalau ngambil jurusan ini mereka pasti kerja nggak ada yang nganggur. Kenapa? Oke. Karena mereka udah spesifik. Nanti ketika sekolah ini ngambil jurusan ini, kerjanya di sini dan itu terkoneksi dengan Oke. industri. Nah, kita koneksinya dengan industri kan belum merata dan menyeluruh. Iya. Ya nggak sih? Oke. Dan Oke. orang Indonesia kan banyak bisanya, sehingga nggak matang di satu sisinya. Akhirnya belum bisa yang matang. Kalau di sana ngambil fisika dari SD, SMP, dan terus itu konsisten. Nah, ketika konsisten dia menghasilkan sebuah karya, bisa ngirim pesawat ke angkasa, naruh robot di sana. Itu hasil dari pemfokusan. Oke, Pak. Salah satunya SMK. Iya. Oke. Baik yang sudah mendekati akhir ini Pak ya. Iya. Kira-kira rancangan tersebut, perencanaan tersebut kapan bisa dilaksanakan Pak? Ya tergantung Pak Menteri. Kalau mengundang saya cepat ya segera. Tapi Kalau saya dalam lingkup yang belum luas dulu, misalnya dalam lingkup di stakeholdernya Pak Fakih dulu, mungkin di sekolah Pak Oke. ini kapan bisa dilaksanakan? Saya sudah melaksanakan dalam Sudah 2 tahun ini. melaksanakan. Ya, Oke, oke. pertama saya merubah kegiatan yang sifatnya pembelajaran dari pembelajaran menjadi aktivitas atau kegiatan. Oh gitu. Ya, jadi anak-anak nggak hanya di kelas tahu apa, tapi mereka itu berbuat apa. Baik. Tahunya cukup 30%, tapi implementasinya 30% dalam artian dia benar-benar sudah menguasai di hal itu. Implementasinya 70% yang kebermanfaatan untuk masyarakat.
Salah satunya yang saya bikin itu tadi, anak-anak memberikan pelayanan spiritual kepada masyarakat tentang perawatan jenazah. Jadi anak-anak muda sekarang tidak hanya tahu di sekolah tentang Iya. praktiknya, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin nanti mereka akan mengisi khutbah, mengisi jadi bilal, dan Iya. bahkan merawat makam yang dulunya angker kemudian dijadikan bagus, bahkan jadikan wisata religi. Iya. Ya, tata cara berdoa, masuk makam dan lain sebagainya. Itu kebermanfaatan salah satunya. Oke Pak, keren sekali itu Oke. programnya ya. Ya. Dari program yang jenengan rancang itu, apakah kira-kira kalau itu terlaksana dengan baik, sudah menjawab keresahan yang jenengan kira-kira? Sudah menjawab keresahan saya dalam lingkup yang itu, betul sudah, karena saya sudah memulai, tapi Iya, untuk kepinginnya dikembangkan. dikembangkan gitu, Pak, jadi ya? besar dan bisa standar se-Indonesia gitu loh. Oke. Pak. Makanya butuh bantuan orang besar, salah satunya Pak Menteri, mohon Pak Menteri ya, baik Menteri Agama maupun Menteri Pendidikan. Iya Pak. Baik Nomornya Pak. bisa tertera di sini ya. Iya. Baik Pak, kita berada di Oke. sesi refleksi. Oke, oke. Pak Fakih tadi sudah mengutarakan rancangan atau program yang akan panjenengan kembangkan. Oke, siap. Mungkin kita bisa merefleksikan tadi mungkin ide-ide pemikiran, terus dukungan yang diperlukan itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fakih. Kira-kira mungkin bisa direfleksi kembali. Yang pertama refleksinya adalah apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu benar-benar dipertajam dan dijadikan aplikasi yang baik. Oke. Dia sudah ada gambaran tapi belum aplikasinya gimana, itu yang harus kita pentingkan tuh pengaplikasiannya. Iya. Tentang arah pendidikan. Selamat sentosa mengantarkan gerbang keselamatan sejahtera dunia dan akhirat. Iya. Nah, sejahtera dunianya berarti bagi ilmu dunia, akhirnya berarti sesuai dengan ilmu agamanya masing-masing dan keyakinannya. Kalau di sisi saya agama Islam, saya jadikan seperti itu. Bermanfaat itu untuk dirinya sendiri. Yang kedua bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Iya, keren nih. Dalilnya Iya. sudah keluar. Iya, mohon maaf ya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Lupa ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Semoga nanti di beberapa bulan ke depan ketika kita Amin. bertemu lagi, mungkin saya nanti bisa sowan ke tempatnya Boleh, Pak boleh. Fakih. Boleh. Kita Siap. sudah bisa melihat praktiknya anak-anak yang sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, Iya. siap. Amin. Semoga bisa dikembangkan ke skup yang lebih luas lagi, Ya. mungkin bisa juga se-Indonesia. Kota Semangat Malang, untuk Jawa Timur dan Iya, Indonesia. jadinya Amin. kita kan semangat bergerak dan menggerakkan begitu ya Pak ya. Guru penggerak. Iya, Luar biasa. terima kasih Pak Fakih untuk sesi kali ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu Emil, saya mohon izin dulu. Siang Bu Ami. Siang Bu Hayat. Bagaimana nih tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah karena coach saya bersemangat, jadi saya ikut bersemangat. Oh begitu ya Bu Emil ya. Iya, saya tadi waktu Bu Emil melakukan coaching itu saya memang melihat ya beberapa hal dari Bu Emil sebagai coach di situ. Saya merasa alur tirtanya juga sudah nampak. Tadi Bu Emil sudah mencoba menggali tentang tujuannya, terus sudah berusaha mengidentifikasi juga, terus nampak juga tadi ketika coachingnya melakukan rencana aksi yang akan dia tuh sepertinya menggebu-gebu gitu ya untuk melakukan rencana aksinya. Terus di akhir tadi juga Bu Emil sudah menggali juga apa sih tanggung jawab yang akan diambil dalam tindakan si coach tadi itu. Iya, benar. Nah, selain nampak juga dari tirtanya, Bu Emil juga tadi tuh sudah menunjukkan rasanya gitu ya. Dari ekspresinya Bu Emil ini sudah nampak wah sepertinya bersemangat sekali, ingin mencoba juga ya seperti yang disampaikan coachnya tadi. Nah, selain rasa juga saya juga melihat kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam coaching tadi itu Bu Emil sudah nampak semuanya. Bu Emil sudah menjadi pendengar aktif tadi, walaupun tanpa bersuara tapi ekspresinya sudah menunjukkan sangat semangat gitu Bu Emil ya. Pada saat coaching itu karena saya lihat fokus gitu Bu ya, mendengarkan coachingnya menyampaikan hal-hal itu. Dan nah ini yang kompetensi yang ingin Bu Emil tingkatkan tadi itu yaitu memberi pertanyaan berbobot. Nah, saya lihat tadi juga Bu Emil sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot nih. Nah, karena dari beberapa pertanyaan berbobot itu sudah nampak loh. Kalau Bu Emil ini
saat menjadi coach itu ya, saat coachnya menyampaikan itu sangat antusias gitu loh. Jadi kan Bu Emil ini berhasil ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachnya ini terpancing untuk memberikan idenya, gagasannya, terus memunculkan tanggung jawabnya juga. Keren nih Bu Emil. Terima kasih Bu Hayat. Oke. Nah Bu Emil, ini kan dari hasil ini kira-kira ada nggak sih tindak lanjut untuk mengembangkan kompetensi lainnya selain memberikan pertanyaan berbobot? Kayaknya pendengar yang baik deh Bu Hayat. Oh begitu Bu Emil ya. Karena kadang saya tuh nggak bisa ngerem gitu loh, segera ingin memberi respon, nggak bisa ngempet kadang itu. Jadi itu sepertinya yang harus saya kembangkan kembali. Oh begitu Bu Emil ya. Nah Bu Emil, ini kan mau mengembangkan menjadi pendengar yang aktif ya, aktif. Nah ini Bu Emil, kira-kira apa sih yang tindakan apa yang nantinya akan Bu Emil lakukan setelah melakukan coaching tadi itu? Apakah nanti Bu Emil akan memberikan bukti apa gitu kalau Bu Emil sudah akan melakukan kompetensi itu ke depannya? Nanti rencananya saya akan tentunya harus berlatih terus ya Bu Hayat, nggak bisa kita hanya 1 kali 2 kali. Keinginan saya bisa menjadi coach yang baik. Jadi mungkin saya akan berlatih dengan rekan sejawat, mungkin dengan murid saya begitu. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya saya akan coba berlatih coaching kembali dan nanti insya Allah saya kirim ya Bu Hayat rekamannya ke Bu Hayat ya. Oh berarti ini dalam bentuk rekaman ya? Oke ya, nanti saya kirim linknya ke Bu Hayat. Oke siap, ditunggu linknya ya Bu. Oke siap. Ini baik Bu Emil, untuk kegiatan coaching berikutnya saya tunggu videonya ke depannya. Terima kasih Bu Emil ya. Sama-sama Bu Hayat, terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya yang ini sangat berharga buat saya. Sama-sama Bu Emil. Sampai jumpa Bu Emil ya. Sampai jumpa. Salam guru penggerak. Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.